Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Mahrus, bisa dipanggil Ferdi, dengan NIM 241468086. Prodi Sistem Informasi, guys. Jadi di sini saya ingin sharing-sharing cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi langsung saja ke ceritanya. Imam Ahmad bin Hanbal, atau yang lebih dikenal sebagai Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, lahir pada tahun 164 Hijriah 780 Mesir di Baghdad, Irak. Beliau berasal dari keluarga Arab yang terpandang. Ayahnya Muhammad meninggal ketika Imam Ahmad ini masih kecil, teman-teman, sehingga ia dibesarkan oleh ibunya dalam asuhan sang ibu. Imam Ahmad tumbuh menjadi pribadi yang saleh, penuh dengan ketakwaan, dan sejak usia muda memiliki kecintaan yang mendalam terhadap ilmu. Dibandingkan dengan tokoh utama lainnya, pada masanya Ahmad bin Hanbal ini dikenal sebagai orang yang zuhud atau menjauhi dunia, sederhana dan teguh pendiriannya. Hal ini tampak dari kehidupan yang cenderung hidup dalam kesederhanaan, meskipun beliau sangat dihormati di kalangan ulama dan masyarakat. Nah, jadi itulah teman-teman. Lanjut, pendidikan dan kecintaan pada ilmu. Imam Ahmad ini memulai perjalanan ilmiahnya dengan mempelajari Quran dan hadis. Beliau menuntut ilmu dari banyak ulama besar, termasuk Imam Syafi'i, ya, kalau nggak salah, ya, yang sangat mempengaruhi dalam memahami fikih. Banyak lagi. Ahmad bin Hanbal ini memiliki semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu, terutama dalam bidang hadis. Beliau dikatakan telah melakukan perjalanan jauh ke berbagai negeri, termasuk Hijaz, Yaman, Syam, dan Kufah, untuk mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai sumber. Dedikasinya yang tertinggi terhadap ilmu ini kemudian menjadikannya salah satu ahli hadis paling terkemuka di zamannya. Ujian dan perjuangan menghadapi fitnah minha nih. Beliau pernah mendapatkan ujian dari Allah, yaitu salah satu periode paling penting dalam kehidupannya Imam Ahmad ini, ketika ia menghadapi fitnah minha, ya, sebuah ujian besar yang dilakukan oleh penguasa pada masa itu. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah, terjadi paksaan untuk menyebarkan paham Mu'tazilah, ya, yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah yang azali. Ahmad bin Hanbal menolak keras paham ini karena bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah. Keteguhan Imam Ahmad untuk mempertahankan kebenaran membuatnya harus mengalami penyiksaan yang berat, ya, teman-teman. Beliau dipenjarakan dan disiksa selama kurang lebih 2 tahun karena menolak untuk menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Meski demikian, Imam Ahmad tetap bertahan dengan keyakinan dan menyerah kepada tekanan penguasa, itu kepada Allah. Sikapnya yang teguh ini akhirnya membawa kebebasan bagi umat Islam dari paksaan akidah yang salah.
Pada masa Kafilah Al-Mutawakkil, paham Mu'tazilah pun dihapuskan dari negara kontribusi dalam ilmu dan fikih. Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai salah satu pendiri mazhab ya dalam Islam, yaitu mazhab Hanbali. Kalau teman-teman tahu, di Islam itu ada 4 mazhab ya teman-teman, dan ini salah satunya. Mazhab ini menekankan pentingnya hadis dan sunnah Nabi di dalam penetapan hukum-hukum fikih. Beberapa dengan mazhab lain yang banyak menggunakan kias atau analogi dan ra'yu pendapat. Imam Ahmad lebih banyak bersandar pada hadis-hadis sahih dalam menetapkan hukum-hukum syariat ya. Karya monumental yang ditinggalkan oleh Imam Ahmad ini adalah Musnad Ahmad, sebuah kitab hadis besar yang berisi lebih dari 30.000 hadis. Kitab ini menjadi salah satu rujukan penting dalam kajian hadis hingga saat ini. Selain itu, Imam Ahmad juga memiliki banyak karya dalam bidang akidah, tafsir, dan fikih ya. Meskipun tidak sebanyak kitab Musnad mazhab Hanbali, ia rintis banyak diikuti di wilayah-wilayah seperti Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah. Dalam perkembangannya, mazhab ini juga dikenal lebih konservatif dalam mendekatkan hukum ya, pendekatan hukum terutama dalam hal ibadah dan akidah. Akhir hidup dan warisan keilmuan Imam Ahmad bin Hanbali ini, beliau wafat pada tahun 241 Hijriah atau yang disebut dengan 855 Masehi di Baghdad. Wafatannya diiringi oleh ribuan pelayat yang mengantarkan jenazahnya, menunjukkan betapa besar ya pengaruh dan kecintaan umat terhadapnya. Meski telah meninggal, kontribusinya dalam dunia Islam itu tetap abadi melalui murid-muridnya, karya-karyanya serta mazhab yang ia rintis. Imam Ahmad ini sangat dihormati sebagai salah satu imam besar dalam sejarah Islam. Kegigihannya dalam membela kebenaran itu merupakan kesederhanaan dalam hidupnya serta dedikasinya dalam menuntut ilmu menjadikannya teladan ya bagi umat Islam sepanjang zaman. Jadi dari cerita ini dapat disimpulkan Imam Ahmad bin Hanbal adalah contoh ulama yang berpegang teguh pada prinsip kebenaran meski harus menghadapi berbagai tantangan. Beliau tidak hanya berkontribusi dalam bidang fikih dan hadis, tapi juga dalam mempertahankan kemurnian akidah Islam. Kisah hidup dan perjuangannya ini memberikan inspirasi tentang pentingnya istiqomah dalam menegakkan kebenaran serta pentingnya mencari ilmu dan mengamalkannya secara baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan cerita atau biodata dari Imam Ahmad ini. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan, mohon maaf. Saya Ferdi, saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.